Al-Inbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah, paragraf berikut. Ilmu-ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang. Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Enggak ada perantara, enggak ada media, enggak pakai Google, enggak pakai kitab. Hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu kan? Kalau nggak ketemu, bukan laduni, namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, nah itu namanya wahbiyah, ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh dibimbing guru 3 dapatnya 10, itu namanya futuh. Diajarin 3 secara sir, Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah kita lagi zikiran, antum disebut lagi robita, lagi tawajuh, lagi muallimi, muhadatsah khitriyah, lalu ada, nah itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya, nah, maka boleh disebut mahiyal ulum al-laduniyah, al-ilmu alladhi akhadahu al-abdu min hadratir rabb mubasyarah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah. Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang lama ya, mereka bertawasul sebelum ngaji ila hadratillah, disalahpahami orang yang tidak paham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak. Hadratillah, bukan kepada Allah, bukan ilallah. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah, maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, lah dunia turun. Itu maksudnya. Allah nggak butuh Fatihah kita, Allah nggak perlu bacaan kita. Emang Allah perlu salawat kamu? Ya, salawatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya? Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Enggak ada urusan. Al-ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kolbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah, karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kolbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kolbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir Allah, Allah, terus ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat ya, ada alam-alam zikrullah. Kayaknya dia masuk alam khatarat. Oh, mau habis baterainya ya. Tes, oke, ya. Jadi ilmu laduni itu tarbun minal mukalamah. Ini kalimat berani nih Bu ya. Di abad itu, ini tahun berapa beliau wafatnya? 632. Sekarang kita 1445. Beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni. Bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di YouTube itu kan. Bukan. Ilmu laduni darbun minal mukalamah. Salah satu bentuk daripada Allah berkalam-kalam kepada si hamba. Kalau Allah berkalam langsung, nggak pakai handphone, nggak pakai wirid, ya, dia langsung ke kolbu. Bahkan bukan ke kolbu, dia langsung ke ruh. Kolbu ini hanya wadah terluar. Bayangkan, kolbu bagi kita kan batin, tapi dalam ilmu laduni kolbu itu bagian terluar.
masih ada lagi di dalamnya, ya, lapisan-lapisan untuk menyimpan kalam itu. Dan sekali orang itu diajak berkalam, selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam. Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah, selama-lamanya dihitung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat-sahabat itu ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad SAW, ilmunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak putus-putus, karena mereka mengikuti musyahadah dan mukalamahnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekali Allah ajak berbicara, ilmunya nggak putus-putus. Barulah orang paham nanti yang ditulis oleh beberapa masyayikh di kitab itu, ya, as-sudur qabla sutur. Nah, ini kaidahnya. Udah hafalin? As-sudur qabla sutur. Ilmu di sini dulu diolah, baru ditumpahkan ke dalam buku. Hari ini kebalik, orang ilmu itu di kitab cetakan dulu. Dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore. Al-Quran aja baru dicetak 1924. Jadi coba bayangkan dulu orang nggak punya kitab, nggak punya teks, nggak punya manuskrip. Dia belajar pakai apa? Ya, pakai ini dulu. Kolbu dia yang bergerak. Maka as-sudur qabla sutur itu baru pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau as-sutur qabla sudur sama dengan ahli kitab. Maka di Quran ahli kitab itu disindir dengan sangat keras sekali. Ya. Ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allahumma sholli ala. Ini sekretarisnya Dawami nggak ada nih, ya. Lagi mencari kekasih kali dia tuh. Ke Jogja dia.